Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan keterkaitan antara biologi dan fisika dalam sistem peredaran darah manusia. Apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah manusia melibatkan 3 komponen, yaitu yang pertama darah, kemudian yang kedua pembuluh darah, lalu yang ketiga adalah jantung. Darah. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang darah. Fungsi darah antara lain sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh, kemudian mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, lalu mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida, dari seluruh sel ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru. Kemudian mengangkat hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Lalu memelihara keseimbangan cairan tubuh. Kemudian memelihara tubuh khususnya pada suhu sekitar 37 Celcius. Dan yang terakhir, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit. Komponen darah bisa dilihat dalam bagan berikut ini. Keterkaitannya darah dengan aspek fisika antara lain ialah darah memiliki viskositas karena adanya gaya kohesi atau bisa disebut gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Dan juga darah yang lebih cair biasanya lebih mudah untuk mengalir. Semakin kental maka gaya tarik yang dibutuhkan juga makin besar. Dan dalam hal ini gaya tarik F berbanding lurus dengan koefisien kekentalan. Dan juga gaya tarik bergantung pada luas penampang yang satuannya A. Dan kemudian kecepatan darah mengalir akan lebih cepat dan jarak itu dilambangkan dengan huruf L. Dan rumus tersebut satuan SI-nya yaitu NS per meter persegi, atau juga viskositas sering dinyatakan dalam centipoise atau CP. Kemudian darah keseluruhan manusia yaitu sekitar 30 derajat Celcius suhunya dengan memiliki koefisien viskositas sebesar 4 kali 10 pangkat min 3, dan untuk plasma darah dengan suhu yang sama dan memiliki koefisien sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian rumus dari keterangan dari penjelasan tersebut ialah gaya sama dengan eta dikali luas penampang dikali laju reaksi dan dibagi jarak. Rumusnya bisa dilihat di atas. Lalu pada tahun 2009 Wijaya menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas darah, antara lain 1. Volume hematokrit atau volume sel darah merah. Volume ini meningkat dan diikuti viskositas darah juga meningkat. Kemudian kadar protein plasma. Apabila kadarnya naik maka viskositasnya akan naik, dan kalau misalkan turun akan turun juga. Kemudian yang ketiga, suhu tubuh. Suhu tubuh bila naik viskositas akan turun, dan kalau misalkan suhu tubuh turun viskositas akan naik. Kemudian kecepatan aliran darah. Bila kecepatan aliran darah itu turun maka viskositas akan naik, begitupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir, bila diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm maka viskositas darah turun. Hal ini dikenal sebagai Pahrus-Lindquist effect. Di dalam pembuluh darah kecil di mana darah mengalir lambat, maka kecepatan dan diameter bekerja saling berlawanan. Pembuluh darah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua,
yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama pembuluh nadi, yang kedua pembuluh balik, dan yang ketiga adalah pembuluh rambut. Yang pertama ialah pembuluh nadi atau disebut arteri, berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi ini ada tiga jenis, yaitu aorta, arteri, dan arteriol. Kemudian pembuluh balik atau disebut vena berfungsi mengalirkan darah menuju jantung pembuluh vena. Nah, pembuluh vena ini ada tiga jenis, yaitu vena cava, venula, dan pulmonalis. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh rambut atau kapiler. Jantung. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jantung. Jantung berbentuk seperti kerucut tumpul, ukurannya sebesar kepala tinju tangan, memiliki panjang sekitar 14 cm dan lebar 9 cm. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah agar dapat beredar. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu bilik kiri, bilik kanan, lalu serambi kiri dan serambi kanan. Di antara bilik kanan dan bilik kiri dipisahkan oleh septum interventricularis. Antara serambi kanan dan serambi kiri dipisahkan oleh septum interatrial. Sedangkan antara bilik dan serambi dipisahkan oleh septum atrioventricularis. Di antara serambi dan bilik terdapat katup, yaitu antara serambi kiri dan serambi kanan terdapat katup yang disebut valvula bicuspidalis. Sedangkan katup antara bilik kanan dan serambi kanan disebut valvula tricuspidalis. Fungsi katup ini adalah untuk menjaga agar darah yang masuk dari serambi ke bilik tidak lagi ke serambi saat darah dipompa oleh bilik. Mekanisme peredaran darah. Selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah. Darah merupakan zat cair yang dapat mengalir, sehingga darah termasuk pada zat alir atau fluida. Pada aliran darah berlaku fluida statis atau fluida dalam keadaan setimbang, dan fluida dinamis atau fluida dalam keadaan bergerak. Mekanisme peredaran darah, ada peredaran darah ganda dan ada peredaran darah tertutup. Peredaran darah ganda ini yaitu aliran darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali, memiliki 2 siklus. Yang pertama, peredaran darah kecil. Dengan urutan siklusnya, dari bilik kanan darah dialirkan ke arteri pulmonalis, kemudian dialirkan ke paru-paru, kemudian dialirkan ke vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Peredaran darah besar dengan siklus, dari bilik kiri darah dialirkan ke aorta, kemudian dialirkan ke arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, kemudian ke serambi kanan. Pada peredaran darah ini, khususnya ketika darah dialirkan ke otak, terjadi tekanan hidrostatis yang dapat dituliskan pH sama dengan PO dikurangi rho GH, atau tekanan hidrostatis sama dengan tekanan atmosfer dikurangi massa jenis yang dikalikan dengan gaya gravitasi yang dikalikan dengan ketinggian. Tekanan atmosfer terjadi pada saat jantung berkontraksi, darah terpompa keluar dan teralirkan ke arteri. Pada saat darah mengalir ke otak, terdapat H atau ketinggian. Nah, massa jenis darah sebesar 1,06 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Karena di bumi terdapat gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, maka aliran darah juga ditarik oleh pusat bumi, tetapi arah alirannya ini melawan, sehingga persamaan tekanan hidrostatis ini bernilai negatif. Yang kedua, yaitu peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup artinya setiap aliran darah pasti melewati pembuluh. Ketika aliran darah ini melewati pembuluh, perlu diketahui tekanan dan kecepatannya, karena dikhawatirkan timbulnya penyakit dari kedua hal tersebut. Untuk mengetahuinya, secara fisika dapat diketahui dengan persamaan Bernoulli.
Persamaan ini dapat dituliskan dengan P ditambah rho GH ditambah setengah rho pi kuadrat sama dengan konstan. Dengan P yaitu fluida terhadap pipa, pi kecepatan aliran fluida. Nah, pembuluh ini dianggap sebagai pipa yang dilewati oleh fluida dengan memiliki diameter yang berbeda-beda. Selain persamaan Bernoulli, laju aliran darah dapat diketahui dengan persamaan kontinuitas. Seperti pada penderita arteri klorosis, yaitu penebalan yang terjadi pada dinding arteri. Nah, penderita ini penyakitnya dapat diketahui oleh persamaan kontinuitas yang dituliskan dengan persamaan Q sama dengan A dikali V, atau Q sama dengan debit, yaitu Q sama dengan debit sama dengan A luas penampang pembuluh dikali dengan pi kecepatan fluida. Selanjutnya, berbeda dari tekanan hidrostatis, ada tekanan aliran darah, yaitu tekanan yang menekan pada pembuluh yang menjauhi sumbunya. Menurut Wijaya pada tahun 2009, tekanan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, tekanan sistol, yaitu tekanan tertinggi pada satu siklus jantung. Pada orang dewasa ini berkisar 120 mm/Hg. Yang kedua, tekanan distol, yaitu tekanan terendah pada satu siklus jantung. Pada orang dewasa, tekanan ini berkisar 80 mm/Hg. Dan yang ketiga, tekanan nadi, yaitu selisih antara tekanan sistol dan diastol. Penyakit pada sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem peredaran darah. Di antaranya 1. Hipertensi. Hipertensi keadaan di mana volume darah meningkat dan saluran pembuluh menyempit sehingga jantung harus memompa lebih kuat untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Contoh yang kedua yaitu stroke. Stroke ini diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah di otak karena tidak kuat menahan tekanan yang begitu besar. Penyakit pada sistem peredaran darah, terutama kedua contoh tadi, dapat diketahui secara fisis oleh hukum Poiseuille. Karena hukum Poiseuille ini digunakan untuk mengetahui pengaruh perbedaan tekanan luas penampang terhadap aliran darah. Hukum Poiseuille dapat dituliskan persamaannya Q sama dengan V/8 dikali R pangkat 4 per eta dikali rho 1 dikurangi rho 2 per L. Q sama dengan debit P/8 dikali R yaitu jari-jari pembuluh pangkat 4 per eta yaitu koefisien viskositas dikali rho 1 dikurangi rho 2 yaitu kedua ujung pipa per L. Nah, hukum Poiseuille ini menunjukkan bahwa jari-jari berbanding terbalik dengan perbedaan tekanan. Menurut Lohad, pengaruh perbedaan tekanan pada aliran darah ini agar laju aliran darah ini selalu sama. Jika tidak sama, maka akan terjadinya penyempitan pada pembuluh, sehingga terjadinya penyakit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.